Garuda Asia kembali bersiap, tapi tunggu dulu. Bukan gelar juara yang mereka incar di Piala Kemerdekaan 2025. Nova Arianto punya misi yang jauh lebih penting dari sekadar trofi. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi target sang pelatih? Bagaimana peran pemain diaspora anyar yang baru bergabung? Dan apa hubungan turnamen ini dengan persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar? Simak ulasan lengkapnya hanya di Cek Fakta, tempat di mana fakta selalu bicara. Bukan juara, Nova Arianto punya target lain bersama Timnas U17 Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025. Garuda Asia akan berpartisipasi pada ajang itu untuk mempersiapkan diri. Pada akhir tahun nanti, tim Merah Putih Junior akan bertarung di Piala Dunia U17 ke 2025. Oleh sebab itu, PSSI menggelar Piala Kemerdekaan 2025 ini sebagai ajang uji coba mematangkan skuad. Nantinya, Timnas U17 akan berhadapan dengan 3 tim lain. Ketiga tim tersebut adalah Timnas U17 Uzbekistan, Timnas U17 Tajikistan, dan Timnas U17 Mali. Di laga perdana, Evandra Florasta dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Tajikistan. Laga tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Sumatera Utara pada Selasa 12 Agustus tahun 2025 jam 20.30 WIB. Nova sadar betul turnamen ini digelar untuk uji coba tim. Oleh sebab itu, pelatih asal Semarang tersebut tidak menargetkan gelar juara. Kendati demikian, ia tetap memiliki target yang harus dicapai. Nova menegaskan dirinya ingin mencoba seluruh pemainnya di turnamen ini, sebab ia harus menemukan komposisi tim yang tepat untuk dibawa ke Qatar demi bersinar di Piala Dunia U17. Target saya ingin mencoba pemain yang ada di tim saat ini, kata Nova Arianto. Karena ini menjadi persiapan awal kami menuju ke Piala Dunia, jelasnya. Terlebih lagi, ada beberapa pemain anyar yang bergabung ke tim ini. Ada 3 nama pemain diaspora yang mendapat kesempatan kali ini. Ketiganya adalah Aaron Laim Suitela, Izar Jacob, dan Noah Pohan. Nova ingin menguji kemampuan pemain-pemain anyar tersebut. Setelahnya, ia akan menilai apakah mereka layak dipanggil untuk ikut ke Qatar. Jadi, fokus saya di 3 pertandingan di Piala Kemerdekaan ini adalah untuk melihat situasi pemain baru, termasuk beberapa pemain yang akan kita coba nanti, pungkasnya. Piala Kemerdekaan 2025 bukanlah turnamen besar yang menjadi ajang perebutan gengsi semata. Di balik penyelenggaraannya, ada misi yang sangat strategis, mematangkan Timnas U17 Indonesia menjelang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada akhir tahun. PSSI, melalui inisiatifnya, mengundang 3 tim tangguh Uzbekistan U17, Tajikistan U17, dan Mali U17 untuk menjadi lawan uji tanding Garuda Asia. Pilihan ini jelas bukan kebetulan. Ketiga negara tersebut dikenal memiliki gaya bermain yang berbeda. Tajikistan dengan kedisiplinan pertahanan khas Asia Tengah. Uzbekistan yang memiliki teknik dan fisik mumpuni. Mali dengan kekuatan atletik dan kecepatan luar biasa khas Afrika. Menghadapi variasi permainan seperti ini akan sangat berharga bagi para pemain muda Indonesia untuk mengasah mental, teknik, dan taktik mereka. Laga perdana Timnas U17 Indonesia akan mempertemukan mereka dengan Tajikistan pada Selasa, 12 Agustus tahun 2025, jam 20.30 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara. Laga ini diprediksi menjadi ujian awal yang ketat. Tajikistan bukanlah tim sembarangan, mereka beberapa kali tampil di ajang Piala Dunia U17 dan bahkan pernah membuat kejutan di tingkat Asia. Bagi Nova Arianto, pertandingan ini akan menjadi kesempatan pertama untuk menilai sejauh mana pemainnya siap menjalani turnamen. Ia akan mengamati kekuatan lini belakang, koordinasi lini tengah, dan efektivitas serangan di bawah tekanan lawan. Sebagai mantan bek tangguh Timnas Indonesia, Nova Arianto memiliki filosofi yang jelas. Tim yang kuat dimulai dari fondasi pertahanan yang solid, namun harus fleksibel untuk menyerang. Dalam Piala Kemerdekaan ini, ia tidak menetapkan target juara, melainkan target evaluasi skuad. Menurut Nova, menguji seluruh pemain yang ada di tim saat ini jauh lebih penting daripada mengejar trofi. Target saya ingin mencoba pemain yang ada di tim saat ini, karena ini menjadi persiapan awal menuju Piala Dunia, tegasnya.
Salah satu sorotan terbesar adalah masuknya 3 pemain diaspora yang mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Eren Laim Suitela gelandang bertahan dengan gaya bermain tegas dan visi distribusi bola yang baik. Izar Jacob bek tengah dengan postur ideal yang diharapkan mampu menjadi tembok pertahanan. Noah Pohan penyerang sayap yang mengandalkan kecepatan dan dribble menusuk. Ketiganya baru pertama kali ikut dalam pemusatan latihan bersama timnas U17, sehingga Nova perlu waktu untuk melihat apakah mereka bisa beradaptasi dengan gaya bermain tim. Turnamen ini akan menjadi ajang eksperimen besar bagi Nova. Ia kemungkinan akan mencoba beberapa formasi berbeda mulai dari 4-3-3 yang ofensif hingga 3-5-2 yang fleksibel untuk bertahan dan menyerang. Fokus utamanya adalah menemukan kombinasi ideal antara pemain inti dan cadangan. Hal ini penting karena di Piala Dunia U17 nanti, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dan jadwal yang padat. Selain taktik, Nova juga menekankan pentingnya kesiapan mental. Bermain melawan tim-tim dari benua lain akan menguji mentalitas pemain muda Indonesia, apakah mereka bisa tetap tenang di bawah tekanan atau justru panik saat menghadapi situasi sulit. Piala Kemerdekaan menjadi ajang yang tepat untuk menguji hal ini karena atmosfer pertandingan akan dibuat sedekat mungkin dengan turnamen resmi. Nova menegaskan bahwa 3 pertandingan di Piala Kemerdekaan ini akan menjadi tolak ukur untuk menentukan siapa saja yang layak dibawa ke Qatar. Para pemain diaspora akan dievaluasi bersama pemain lokal dan hanya mereka yang menunjukkan performa konsisten yang akan lolos seleksi akhir. Bukan juara, Nova Arianto punya target lain bersama timnas U17 Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025. Bagi sebagian pelatih, setiap turnamen selalu dikaitkan dengan target juara. Namun, tidak demikian bagi Nova Arianto, pelatih kepala timnas U17 Indonesia. Meski Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar dengan sorotan publik yang cukup besar, Nova sudah menegaskan bahwa fokusnya bukanlah sekadar mengejar trofi. Ia justru memiliki misi yang jauh lebih penting, membentuk kerangka tim ideal untuk Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Latar belakang Piala Kemerdekaan 2025. Piala Kemerdekaan 2025 bukan turnamen resmi FIFA maupun FC, melainkan ajang persahabatan yang digagas oleh PSSI untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia sekaligus mempersiapkan timnas U17 menghadapi turnamen dunia pada akhir tahun. Ajang ini menghadirkan 4 tim yang memiliki kualitas mumpuni. Indonesia U17 tuan rumah Uzbekistan U17 tim Asia Tengah yang terkenal dengan kekuatan fisik dan disiplin taktik Tajikistan U17 salah satu kekuatan baru sepak bola junior Asia Mali U17 tim Afrika Barat yang dikenal memiliki pemain-pemain cepat dan skill individu tinggi. Bagi PSSI, mengundang tim-tim ini bukan tanpa alasan. Lawan yang beragam dari segi gaya bermain diharapkan bisa memberi pengalaman berbeda bagi Garuda Asia sebelum terjun ke level kompetisi yang lebih tinggi. Laga perdana melawan Tajikistan Indonesia akan membuka perjalanan mereka di turnamen ini dengan melawan Tajikistan pada Selasa, 12 Agustus tahun 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara. Kick-off dijadwalkan pada jam 20.30 WIB, dan tiket pertandingan dikabarkan laris manis sejak dibuka beberapa hari lalu. Tajikistan sendiri bukan lawan yang bisa diremehkan. Pada beberapa tahun terakhir, mereka mencatat prestasi gemilang di level junior, termasuk tampil di Piala Dunia U17 edisi sebelumnya. Secara fisik, mereka tangguh, dan secara taktik mereka terlatih untuk bermain kolektif. Nova Arianto menyadari tantangan ini, namun ia menekankan bahwa pertandingan melawan Tajikistan justru akan menjadi ujian awal yang bagus untuk mengukur kesiapan timnya. Bukan juara, melainkan evaluasi. Dalam konferensi pers sebelum turnamen, Nova secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak menargetkan juara. Target saya ingin mencoba pemain yang ada di tim saat ini, karena ini menjadi persiapan awal kami menuju ke Piala Dunia, tegas Nova. Pernyataan ini membuat sebagian fans penasaran mengapa seorang pelatih tidak menargetkan kemenangan. Jawabannya sederhana. Proses lebih penting dari hasil dalam konteks ini. Nova ingin memastikan seluruh pemain, termasuk yang baru bergabung, mendapat kesempatan bermain. Dengan begitu, ia bisa melihat langsung bagaimana chemistry, mental,
dan kemampuan teknis mereka di level internasional. Menguji pemain diaspora. Salah satu sorotan besar di Piala Kemerdekaan 2025 adalah kehadiran 3 pemain diaspora. Eren Laim Switela bek tengah, Ezer Jacob gelandang bertahan, Noah Pohan penyerang sayap. Ketiga pemain ini sebelumnya bermain di luar negeri dan membawa pengalaman sepak bola yang berbeda. Nova menganggap turnamen ini sebagai ajang krusial untuk menguji apakah mereka mampu beradaptasi dengan gaya bermain timnas dan atmosfer pertandingan di Indonesia. Fokus saya di 3 pertandingan di Piala Kemerdekaan ini adalah untuk melihat situasi pemain baru, termasuk beberapa pemain yang akan kita coba nanti, tambah Nova. Menyusun kerangka tim untuk Piala Dunia U17 2025 di Qatar akan menjadi panggung terbesar bagi tim ini, dan Nova tidak mau terburu-buru memutuskan siapa yang akan masuk skuad final. Ia ingin memanfaatkan Piala Kemerdekaan untuk melihat beberapa aspek penting, kecocokan antar lini, apakah kombinasi pemain belakang, tengah, dan depan sudah solid. Mental bertanding, apakah pemain mampu menjaga fokus di bawah tekanan? Kesiapan fisik, apakah mereka kuat bermain intens selama 90 menit? Kecerdasan taktik, apakah pemain bisa menjalankan instruksi dan beradaptasi dengan perubahan strategi? Strategi Nova di turnamen ini. Dari informasi latihan, Nova kemungkinan akan menggunakan formasi yang fleksibel antara 4-3-3 dan 4-2-3-1, tergantung lawan yang dihadapi. Beberapa laga akan dimulai dengan pemain inti yang sudah teruji, sementara babak kedua menjadi kesempatan bagi pemain baru untuk unjuk gigi. Strategi ini memang berisiko mengorbankan konsistensi performa, tapi Nova menilai itu harga yang harus dibayar demi evaluasi jangka panjang. Tantangan dan ekspektasi publik. Meskipun Nova sudah menegaskan bahwa targetnya bukan juara, tekanan dari publik tetap ada. Para fans tentu ingin melihat tim menang di kandang sendiri, apalagi melawan lawan-lawan yang secara reputasi tidak selalu berada di atas Indonesia. Namun, Nova percaya bahwa komunikasi yang jujur kepada publik akan membantu mengelola ekspektasi. Ia berharap para supporter dapat memahami bahwa kekalahan di Piala Kemerdekaan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju performa terbaik di Piala Dunia nanti.